Kristina, saya kelas 11 MIPA 3, sekolah di SMA Negeri 1 Pasir Penyu, guru bidang studi Ibu Riza Elvia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi, struktur, fungsi, dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita, serta alat kontrasepsi dan teknologi pada sistem reproduksi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu sendiri meliputi struktur organ reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi wanita terdiri dari yang pertama, organ reproduksi luar, dan yang kedua, organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar wanita disebut dengan vulva, meliputi yang pertama, mons veneris atau bisa disebut dengan mons pubis. Yang kedua, labium mayora. Ketiga, labium minora. Dan yang keempat, klitoris. Sedangkan organ reproduksi dalam wanita meliputi uterus, tuba fallopi, ovarium, dan vagina. Ini dia gambar dari struktur organ reproduksi pada wanita. Yang pertama, ovarium merupakan gonade perempuan yang berfungsi menghasilkan ovum dan mensekresikan hormon kelamin perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba fallopi atau biasa disebut dengan ovidu. Jumlah sepasang ujungnya mirip-mirip corong berjumpai yang disebut infundium, berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepas dari ovarium. Yang ketiga, uterus atau rahim, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Dindingnya dapat mengembang selama kehamilan dan kembali berkerut setelah melahirkan. Dan yang keempat, vagina, akhir dari saluran reproduksi wanita. Sebagai alat kopulasi wanita dan juga sebagai saluran kelahiran. Dan yang kelima, mons veneris, bagian yang tebal dan banyak mengandung jaringan lemak terletak pada bagian paling atas dari vulva. Yang keenam, labium mayora, suatu lapisan tebal yang mengelilingi dan ditumbuhi rambut. Yang ketujuh, labium minora, suatu lapisan tipis di sebelah dalam labium mayora, banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Dan yang terakhir, klitoris, bagian yang paling pekat terhadap rangsang karena banyak mengandung saraf. Kedua, saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini biasanya mengalami rasa nyeri pada saat haid tanpa tanda-tanda infeksi. Yang kedua, penyakit radang panggul. Yang ketiga, kanker payudara. Dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang keempat, amenorrhea primer. Yang kelima, amenorrhea sekunder. Dan yang keenam, kanker vagina. Biasanya kanker vagina ini disebabkan oleh infeksi virus. Yang ketujuh, endometriosis. Yang ke-8, penyempitan pada tuba fallopi. Yang ke-9, hamil anggur. Hamil anggur ini biasanya disebabkan dengan kegagalan dalam pembentukan janin. Dan yang ke-10, mioma uterus. Mioma uterus ini seperti tumor jinak berupa daging tumbuh. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang teknologi sistem reproduksi. Yang pertama, amniosintesis. Yang kedua, USB. Dan yang ketiga, fertilisasi in vitro atau biasa disebut dengan teknik bayi tabung. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami ini seperti sistem kalender. Yang kedua, coitus interruptus. Ini seperti pengeluaran penis dan vagina sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga, kontrasepsi kimiawi. Yang keempat, metode sawar mekanis.
Kontrasepsi sawar mekanisme ini seperti mencegah atau pencegahan pergerakan sperma ke tuba falopi. Yang kelima, pencegahan ovulasi. Pencegahan ovulasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pil KB, yang kedua, susu KB, yang ketiga, suntik KB. Yang keenam, penghambatan implantasi, di mana penghambatan implantasi ini melakukan memblokade